Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Kita berada di Kali Cipinang di pagi hari tanggal 17 Januari dan terdapat pekerjaan yang sudah dimulai ya, walaupun proses pembongkaran baru saja selesai beberapa waktu lalu atau beberapa hari lalu. Kemudian proses berikutnya adalah pengerukan ya, sedimentasi yang ada di pinggir Kali Cipinang yang ada turapnya atau dinding beton di sana di samping Kali Cipinang yang ada pintu airnya menuju ke arah Basura. Tanpa hasil kerukan ditaruh di bagian tengah ya. Nah, ini yang kita belum tahu apakah kerukan tersebut ya memang sengaja untuk membendung air yang ada di sekitar sini atau bagaimana, kita tunggu saja ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah aktivitas untuk pembuatan jalan inspeksi ya. Ini terkait dengan on road ya, atau road atau jalan. Tampak di sana ada ekskavator yang merapikan dari jalan inspeksi tersebut. Nah, sebelumnya adalah seperti ini ya. Masih ada pepohonan ya, kemudian tanahnya belum rata dan juga di sisi kali itu masih ada sedimentasi. Tadi masih ada sebenarnya, namun tanah ada yang dimasukkan ke dalam kali. Area ini ya merupakan area sambungan dari Kali Cipinang dengan Kanal Banjir Timur yang akan melanjutkan hasil sodetan dari Kali Ciliwung yang sedang dikerjakan dengan target di bulan April nanti sudah bisa beroperasional. Nah, tentunya tujuan dari sodetan ya adalah mengendalikan banjir ya yang ada dikarenakan melimpahnya air atau volume dari Kali Ciliwung pada saat curah hujan yang cukup tinggi, terutama di akhir tahun dan awal tahun. Nantinya air akan dimasukkan ke inlet yang ada di Bidara Cina, kemudian akan keluar di outlet ya, yang ada di ujung sana di dekat Kebon Nanas ya, lalu dialirkan ke sini dan diteruskan ke Kanal Banjir Timur oleh Kali Cipinang yang ada. Tampak di depan sampah ya tersangkut di semacam jenjang air ya, menuju ke arah Kanal Banjir Timur atau KBT. Sedangkan di sana juga ada tempat pembakaran sampah. Baik, kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel On Road Indonesia, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna transportasi, para pemerhati lingkungan, para pengguna infrastruktur Jakarta dan sekitarnya. Aktivitas di pagi ini ternyata tidak menunggu lama ya, jadi langsung dikerjakan, terutama perapian jalan inspeksi yang akan mengarah ke sisi outlet ya, dimana nanti air dari Kali Ciliwung dialirkan melewati dua terowongan, yaitu terowongan dengan diameter 3 meter ya masing-masingnya. Terowongan tersebut ya di ujung sana ya, berada di sekitar bawah tol yang kalau kita lihat di depan itu melewati Jalan Otista 3 kedua terowongannya. Kemudian di tengah Jalan Otista 3 terdapat bak kontrol. Nah, panjang dari area yang ada di ujung Kali Cipinang yang kita bisa lihat di depan menuju ke Jalan Otista 3 yang ada bak kontrolnya adalah 560 meter ya, hampir 600 meter. Dan itu sudah dikerjakan dari tahun 2013 sampai ke tahun 2016 ya. Kemudian dilanjutkan kembali ya di tahun 2001-2002 untuk sodetan atau terowongannya diteruskan sampai ke Bidara Cina ya. Nah, target dari terowongan yang kita lihat dari papan informasi yang ada di sana adalah di Juli ya 2023, sedangkan
Berdasarkan informasi di media dan juga PJ Gubernur ya, kemarin menargetkan di bulan April si terowongan atau Sodetan Ciliwung sudah dapat beroperasional, berarti lebih cepat 3 bulan dibandingkan dengan rencana ya. Itu cukup bagus tentunya dikarenakan Jakarta membutuhkan solusi-solusi untuk pengendalian banjir. Di dalam air ya, ini ada seorang nampaknya pencari ikan mungkin ya. Nah, kalau ini dikeruk semua ya oleh si ekskavator di sana, kemungkinan akan menutup jalan air ya. Tapi bisa saja untuk mungkin memang didam terlebih dahulu lalu dilanjutkan pembersihannya. Kita tidak tahu. Tapi paling juga kita akan monitor bersama kelanjutan dari Sodetan Ciliwung yang ada di sini. Nah, sebenarnya proses untuk sodetan terowongan itu dari bak kontrol yang ada di tengah Otista 3 menuju ke arah Bidara Cina, itu yang sedang dikerjakan di sisi sana, yang ada juga di video kita sebelumnya di mana terdapat inlet ya, kita melihat dari Kebon Baru, lalu ada ruang terbuka kanal dan masuk ke dalam terowongan. Nanti air akan dialirkan ya sesuai dengan ketinggian yang ada ya. Kalau misalnya tinggi, air akan masuk ke inlet. Nah, tentunya untuk bisa masuk ke sini ya, air harus ya difilter atau disaring terlebih dahulu, lalu baru bisa dialirkan. Kalau tidak salah mungkin ada beberapa kali ya, agar masuk ke kanal banjir timur adalah air yang sudah bersih ya tentunya. Kalau kita perhatikan memang di KBT atau kanal banjir timur itu airnya lumayan bersih ya. Sedangkan kanal banjir timur sendiri punya lebar kali yang lumayan ya. Kemudian ada jenjangnya juga sama, dan bagian sisi atas itu ditanami pepohonan. Ini merupakan salah satu usaha ya di sisi tengah ya, di sisi hilir Jakarta untuk memecah dan mengurangi volume dari air Ciliwung. Kemudian di sisi hulu seperti yang kita dengar juga itu adalah penyelesaian dari bendungan Ciawi dan Sukamahi yang sudah diresmikan. Nah, nantinya air yang mengalir ke arah Jakarta lewat Ciliwung akan lebih kecil lagi ya, harusnya seperti itu bila si bendungannya dapat menampung air yang turun dari arah puncak ya, dari arah lokasi lainnya, ditahan di sana dan dialirkan normalnya saja ke arah Katulampa. Mungkin Katulampa hanya sebagai patokan kedua nantinya untuk mengecek air ya. Yang pertama adalah di bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Ya, dinding-dinding dari turap Kali Cipinang di sana dikikis ya, karena ada tumpukan tanah ya. Mungkin ada bagian dari sedimentasi, mungkin juga ini memang tanah yang ada sejak dari awal. Di bagian kanan kita itu adalah pintu air yang ke arah Cipinang ya. Namun kondisi air di sana itu lebih tinggi daripada air yang ada di Kali Cipinang yang dari arah jalan tol situ ya, Kebun Nanas. Kemudian airnya dialirkan ke sini. Ini kita jarang sekali melihat air cukup tinggi di sini, oleh itu memang dimanfaatkan untuk mengalirkan air yang lebih dari Kali Ciliwung. Oh, Bapak yang di bawah ini menjala ya. Air Kali Cipinang yang ada di samping kanan tadi ya, itu dialirkan. Sekarang ini mungkin tidak begitu mengalir ya, karena kita lihat di Mall Basura persis di sampingnya itu kalinya hitam dan air tidak mengalir sama sekali. Nah, itu sebenarnya sambungannya adalah ke arah Kali Sunter di sekitar Cipinang Besar Utara. Itu pintu airnya ya. Air tidak bergerak ke arah Cipinang Besar Utara, yang Kali Cipinang yang diputus di sini itu karena memang volume dari air itu tidak begitu banyak ya. Nah, Kali Cipinang yang di pintu air itu juga mengalir di depan perumahan atau
Kampung Gembira Gembrong ya kemarin. Nah, kalau misalnya air kalinya bersih, tentunya warga juga makin ini ya, sehat tentu dan tidak tercemar. Ini adalah bagian dari awal ya kanal banjir timur yang tersambung dengan Kali Cipinang. Yang di depan sana itu aliran dari Kali Cipinang. Kemudian ke arah sini adalah ke arah timur ya, kemudian nanti akan berbelok ke arah utara menuju ke arah Duren Sawit, Pondok Kopi, lalu ke arah Marunda. Area pertemuan dengan Kali Cipinang memang cukup besar ya, ada semacam lengkung begitu. Ya, mungkin dilakukan hal tersebut ya untuk penyaringan air dan seterusnya sehingga air yang masuk ke kanal banjir timur itu adalah air yang bersih.
Tampak di pinggir ya, kiri dan kanan dari kali ditanami pepohonan ya. Kali ini sudah cukup lebar, kemudian pinggirnya juga ditanami pepohonan dan taman. Jadinya makin indah. Di dalam sana ya, di dalam kali yang lebar tersebut terdapat beberapa orang. Nampaknya mereka menjala ikan ya, dan air cukup dangkal untuk mereka bisa berdiri melakukan aktivitas. Baik, ini kondisi sebelumnya yang kita lihat dari seberang, di mana di sini terdapat area pembakaran sampah. Ya, jadi sampah itu dibakar di sekitar sini ya, dan asapnya kemana-mana. Ini mungkin sampah yang tidak diangkut ya. Di depan sana itu adalah lokasi yang baru saja dibongkar pada waktu itu, kurang lebih di hari Minggu ya, Minggu pagi kita ada di sini. Kemudian kita sudah lihat itu sudah rata, dan ini adalah kali ke arah Kali Cipinang, pintu air yang cukup tinggi posisinya, dan air tidak lagi mengalir ke arah sana, tapi air mengalir ke arah Kanal Banjir Timur, karena di sini sudah dipotong Cipinangnya langsung ke KBT ya. Air di sini juga digunakan untuk mencuci ya oleh si bapak itu. Mungkin nanti kalau sudah benar-benar bersih ya, tentu bapak itu akan mencuci kainnya jauh lebih bersih dari yang sekarang. Nah, ini belum ada ya tanahnya diturunkan ke dalam kali, dan ini adalah tadi tanah yang ada di pinggir kali yang sudah dibongkar oleh si ekskavator. Lokasinya itu sebenarnya ada di Jalan Cipinang Besar. Cipinang Besar ya, di sini di dekat Yayasan Trisakti atau Sekolah Transportasi Trisakti. Nah, tanah yang ada yang dibongkar sekarang yang di depan kita ini nih, sehabis jembatan itu tadinya adalah tanah Yayasan Trisakti yang diberikan kepada negara ya, pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini Pemkot Jakarta Timur ya, untuk dipergunakan Sodetan Ciliwung. Nah, di sini juga masih ada tulisannya ya, dilarang mendirikan bangunan di tanah milik negara. Ada beberapa pendapat dari sahabat kita, lebih baik mungkin menggunakan kata tanah yang dikuasai oleh negara ya. Sampai di sini ya areanya, jadi lumayan panjang area tanah negara yang ada ya. Nah, ini adalah jalan akses menuju ke arah Kebon Nanas ya, lewat kuburan Cina yang ada di sini di sebelah kiri ya. Lumayan sempit ya, tapi mencukupilah untuk dua kendaraan berpapasan dengan tentunya pelan-pelan ya. Nah, ini adalah Trisakti ya, Sekolah Manajemen Transportasi Trisakti. Nah, tanah tersebut adalah milik dari yayasan ini tadinya ya. Kemudian juga kita lihat ke arah belakang sana itu berbatasan dengan jalan tol. Ada tanah juga yang di pinggir dari pertemuan ya dengan Jalan DI Panjaitan yang ada tol di atasnya. Itu juga sedang berlangsung pekerjaan. Nanti kita lihat di depannya. Ke kiri ini ke arah Cipinang Indah dan Komplek Wartawan ya. Ke kanan ini kita akan ke DI Panjaitan. Oke, si bapak ini masuk ya. Mohon maaf Pak, saya duluan ya. Oke, nah ini areanya. Jadi ini juga merupakan bagian dari pekerjaan Sodetan Ciliwung ya. Di bagian sini terdapat rangka-rangka, mungkin ini sebagai entah rumah pompa, entah ruangan apa ya, kita tidak tahu. Dan di sini sudah cukup bagus. Baik, kita sudah sampai di ujung dari jalan yang di sekitar Kebon Nanas ini. Ke seberang sana itu adalah Otista 3, di mana terowongan dari kanal dari Sodetan Ciliwung ya menuju ke sana, dan juga tersambung ke arah Bidara Cina. Baik, kita masuk Jalan DI Panjaitan. Di sini sedang ada kegiatan ya, penanaman ya, kawasan unggulan namanya ya. Program kawasan unggulan ini sudah ada sejak lama. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua, salam sehat, selamat beraktivitas, Indonesia maju.